Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng-bareng dong salamnya. Tunggu. Bismillah. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini saya Irsyad Ahmad bersama Pandu Ramadhani Tahir akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini saya bersama Pandu akan membahas tentang problem 1. Untuk Pandu dipersilahkan. Oke, untuk soal problem 1 di sini terdapat soal seperti pemilik toko sepeda bermaksud membeli paling banyak 24 sepeda untuk persediaan dengan 2 merek sepeda ternama. Harga sepeda merek Polygon adalah 900.000 piece dan harga sepeda merek United adalah 1.200.000 piece. Pemilik toko tersebut merencanakan untuk tidak membelanjakan uangnya lebih dari 25.200.000. Dan untuk soalnya adalah A. Buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. B. Tentukan beberapa kemungkinan jumlah sepeda dari masing-masing merek yang dapat dibeli oleh pemilik toko tersebut. Selanjutnya akan dibawakan oleh Irsa. Oke, terima kasih Pandu telah membacakan soalnya. Dari soal tersebut, kita dituntut untuk membuat model matematikanya. Di sini diketahui sepeda poligon diketahui di sini ada sepeda poligon, sepeda United, dan maksimal pembeliannya dan maksimal harganya. Nah, di sini saya menggunakan permisalan untuk menyelesaikan model matematikanya. Di sini sepeda poligon saya misalkan dengan X dan sepeda United saya misalkan dengan Y. Oke, selanjutnya adalah Pandu dipersilakan. Iya, terima kasih. Oke, untuk pertidaksamaan pertama yaitu banyaknya sepeda Polygon dan United dengan jumlah maksimal pembelian 24 piece dapat dibuat pertidaksamaan seperti X plus Y atau X yang itu sepeda Polygon dan Y yaitu sepeda United lebih kecil sama dengan 24. Kenapa lebih kecil sama dengan 24? Karena jumlah maksimal pembeliannya yaitu 24 piece. Oke, selanjutnya adalah pertidaksamaan yang kedua. Satu harga sepeda Polygon dengan harga 900.000 dan sepeda United 1.200.000 dengan total belanja tidak melebihi 25.200.000 dapat dibuat pertidaksamaan seperti 900X ditambah 1.200Y lebih kecil sama dengan 25.200. Kenapa di sini saya menghilangkan 3 di belakang angka ini? Karena agar lebih mempermudah dalam menghitungnya nanti. Oke, selanjutnya pertidaksamaan 3 sama 4 akan dibawakan oleh Irsyad. Oke, di sini untuk persamaan 3 dan 4. Untuk persamaan 3, kita melakukan teknik eliminasi dengan mengeliminasi persamaan 1 dan juga persamaan 2. Untuk persamaan 1 dan 2, kita kurangin menggunakan metode eliminasi, yaitu 900X ditambah 1.200Y sama dengan 25.200 dikurang dengan X plus Y sama dengan 24. Dari teknik eliminasi ini kita mendapatkan Y, yaitu Y-nya sebesar sama dengan Y lebih besar sama dengan 12. Untuk pertidaksamaan 4-nya ini, kita menggunakan metode substitusi, yaitu dengan mensubstitusi nilai Y kepada pertidaksamaan 1, yaitu X plus Y sama dengan 24, X plus 12 yang kita dapatkan dari teknik eliminasi pertidaksamaan 1 dan 2 sama dengan 24. Di sini X kita mendapatkan X lebih besar sama dengan 12. Dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut, kita mendapatkan 4 pertidaksamaan, yaitu yang pertama, X plus Y lebih kecil sama dengan 24, dan 900X plus 1.200Y lebih kecil sama dengan 25.200. Untuk pertidaksamaan 3-nya, kita mendapatkan Y lebih besar sama dengan 12, dan X lebih besar sama dengan 12.
Pertanyaan pada problem kedua adalah, Zafir mendapat tugas untuk mengantar pesanan beras dan gula ke tetangganya. Motor Zafir hanya bisa mengangkut beban kurang dari 180 kg. Satu karung beras mempunyai berat 20 kg dan satu karung gula mempunyai berat 15 kg. Agar pekerjaan Zafir segera selesai, maka Zafir harus membawa minimum 10 karung. Bantulah Zafir mencari banyaknya karung beras dan gula yang harus dibawa dalam sekali antar. Dari problem 2 di atas diketahui, motor Zafir hanya bisa mengangkat beban kurang dari 180 kg. Satu karung beras mempunyai berat 20 kg, satu karung gula mempunyai berat 15 kg, dan Zafir harus membawa berat minimum 10 karung dalam sekali jalan. Hal yang ditanyakan dari problem kedua adalah banyak karung beras dan gula yang harus dibawa dalam sekali antar. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara atau strategi menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah yang pertama tentu saja kita harus membuat model matematika dari permasalahan di atas menjadi sebuah sistem pertidaksamaan dua variabel. Yang kedua, mengubah pertidaksamaan tersebut menjadi sebuah persamaan dua variabel. Yang ketiga, menggambar grafik dari pertidaksamaan di atas. Yang keempat, menggambar grafik dengan menghubungkan titik potong yang telah diketahui. Yang kelima, menentukan daerah himpunan penyelesaian. Dan yang terakhir, menentukan irisan daerah dari sistem pertidaksamaan yang ada. Untuk menyelesaikan problem kedua, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan model matematika dari problem ini. Dimisalkan, karung beras adalah X dan karung gula adalah Y. Maka, pertidaksamaan pertama, Zafir harus membawa minimum 10 karung dalam sekali antar yang terdiri dari karung beras dan karung gula. Maka dapat dibuat pertidaksamaan X plus Y lebih besar sama dengan 10. Selanjutnya pertidaksamaan kedua, motor Zafir hanya bisa mengangkut beban kurang dari 180 kg. Satu karung beras mempunyai berat 20 kg dan satu karung gula mempunyai berat 15 kg. Maka dapat dibuat pertidaksamaan 20X plus 15Y kurang dari 180. Selanjutnya pertidaksamaan ketiga, X lebih besar dari 0 dan yang terakhir pertidaksamaan keempat, Y lebih besar dari 0. Maka sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang dibentuk dari soal ini adalah X plus Y lebih besar sama dengan 10. 20X plus 15Y kurang dari 180. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Selanjutnya yaitu kita harus mengubah sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini ke bentuk persamaan dengan cara mengubah simbol pertidaksamaan ke simbol sama dengan. Contohnya di dalam pertidaksamaan yang pertama yaitu 20X ditambah 15Y lebih kecil dari 180 diubah ke bentuk persamaan menjadi 20X ditambah 15Y sama dengan 180. Demikian juga di dalam pertidaksamaan yang kedua yaitu X plus Y lebih besar sama dengan 10 diubah ke bentuk persamaan menjadi X plus Y sama dengan 10. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan titik potong. Pada persamaan pertama yakni X plus Y sama dengan 10. Titik potong terhadap sumbu X dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0. Maka X plus Y sama dengan 10. X plus 0 sama dengan 10. X sama dengan 10, maka titik koordinat yang didapatkan adalah 10,0. Selanjutnya terhadap sumbu Y dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. X plus Y sama dengan 10, 0 plus Y sama dengan 10, maka Y sama dengan 10, dan titik koordinat yang didapatkan adalah 0,10. Selanjutnya adalah persamaan kedua, yakni 20X plus 15Y sama dengan 180. Jika dilakukan terhadap sumbu X dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0, maka 20X plus 15Y sama dengan 180, 20X plus 0 sama dengan 180, 20X sama dengan 180, maka X sama dengan 9. Titik koordinat yang didapatkan adalah 9,0. Selanjutnya terhadap sumbu Y dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. 20X plus 15Y sama dengan 180, 0 plus 15Y sama dengan 180. 15Y sama dengan 180, maka Y sama dengan 12. Titik yang didapatkan ialah 0,12.
Nah, dari titik potong persamaan yang pertama tadi, kita mendapatkan dua titik, yaitu 10,0 dengan 0,10, atau XY sama dengan 10,10. Yang jika digambarkan dalam seluruh bidang kartesius dengan menarik garis dari kedua titik tersebut, maka akan tampak seperti gambar tersebut. Garis yang dipakai dalam grafik ini tidak putus-putus karena simbol pertidaksamaannya yaitu lebih besar sama dengan. Dari persamaan kedua, kita mendapatkan dua titik, yakni 9,0 dan 0,12. Jika digambarkan pada sebuah bidang kartesius, dengan menyatukan garis lurus melalui kedua titik tersebut, maka gambar yang didapatkan dari grafik ialah seperti gambar berikut. Nah, setelah membuat grafik-grafik tadi, yang terakhir yaitu kita harus menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, bagaimana untuk menentukan daerah penyelesaiannya? Jika dilihat dari grafik di atas, di sini grafik 1 yaitu dengan titik 10,10 digambarkan dengan garis merah. Dan grafik kedua dengan titik 9,12 digambarkan dengan warna biru. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita cari nih daerah mana yang dilewati oleh kedua grafik tersebut. Nah, jika dilihat dari grafik di atas, daerah yang terkenal oleh kedua grafik 1 dan 2 yaitu daerah sebelah sini. Nah, jadi daerah ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, langkah terakhir dari penyelesaian problem 2 ini atau untuk menjawab dari problem 2 yaitu tadi di atas soalnya berapa banyak sih minimal karung yang harus dibawa oleh Zafir dalam sekali perjalanan. Cara menentukannya yaitu kita ambil salah satu titik acak di daerah penyelesaian tadi. Misalnya di sini kita ambil titik 4,6. Nah, titik 4,6 ini kemudian kita masukkan ke dalam pertidaksamaan 1 dan 2. Yang pertama, kita masukkan ke pertidaksamaan yang ke-1, yaitu 20x ditambah 15y kurang dari 180. Kemudian x diubah menjadi 4, y diubah menjadi 6, sama dengan 80 ditambah 90 kurang dari 180, sama dengan 170 kurang dari 180. Yang selanjutnya, kita masukkan titik 4,6 ke dalam pertidaksamaan yang kedua, yaitu x plus y lebih besar sama dengan 10. X-nya kita ganti menjadi 4 dan y kita ubah menjadi 6. Hasilnya yaitu 10 lebih besar sama dengan 10. Nah, jadi kesimpulannya yaitu banyak karung yang bisa dibawa oleh Zafir dalam sekali perjalanan adalah 4 karung beras dan 6 karung gula. Nah, seperti itu teman-teman cara menyelesaikan problem kedua ini. Ya, jadi itu tadi adalah penjelasan bagaimana cara menyelesaikan problem 2 ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kelompok 11 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.